Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKPP Negeri Padang Mengatas, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak atau Ibu Asesor Kompetensi LSP Pertanian Nasional, dan yang kami banggakan peserta asesi inseminator buatan siswa SMK PP Negeri Padang Mengatas yang sudah hadir di ruangan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan aula yang kita cintai ini. Solawat bersampulkan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Kita lanjut kepada acara yang kedua, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Febdina Novela. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Rizka Aulia Putri. Kepada Rizka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Doni Reski. Kepada Doni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'udana wa tadarruana wa ta'syu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tamilna isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwahi indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah acara kami pada pagi hari ini dari awal mulai acara ya Allah sampai akhir acara ini ya Allah. Mudahkanlah, lancarkanlah kami dalam menimba ilmu pada pagi hari ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ilmu yang diberikan oleh pembimbing kami, guru kami berguna bagi kami untuk masa depan kami ya Allah. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Doni. Untuk acara berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai hari ini kita masih diberikan nikmat, pertama sekali nikmat kesehatan, dan kita berdoa insya Allah sampai kita akhir hayat nanti kita tetap diberikan nikmat kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak bosan-bosan marilah kita mohonkan kepada Allah supaya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang kami hormati Bapak Asesor dan pendamping asesor, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus TOK atau tempat uji kompetensi Legusa SMKPP Negeri Padang Atas, kemudian yang kami banggakan anak-anak kami yang sebentar lagi akan melakukan asesmen. Ya. Perlu kami laporkan kepada Bapak dan kepada hadirin semua, sekolah kita alhamdulillah sudah 4 tahun ini tetap melaksanakan uji kompetensi. Sebagai anjuran dari pemerintah, setiap siswa yang tamat harus ada sertifikat pendamping. Nah, berangkat dari situ, kami mempunyai visi sesuai dengan misi sekolah, bahwa sekolah menciptakan tenaga teknisi yang terampil, kompetitif, dan kompeten. Nah, alhamdulillah sudah 4 tahun, tahun keempat PP laksanakan ini. Setiap tahun kita laksanakan uji kompetensi. Nah, 2 tahun kebelakangan ini kita melaksanakan uji kompetensi bekerjasama dengan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi LSPP 2 Kementerian Pertanian. Alhamdulillah kita disubsidi oleh Kementerian Pertanian. Nah, untuk tahun ini kita tidak melaksanakan, Kementerian Pertanian tidak mempunyai biaya atau dana. Maka kita laksanakan bekerja sama dengan LSP Pertanian Nasional yang grade-nya lebih tinggi, LSP P3 Malang. Alhamdulillah sampai kemarin sudah turun lisensinya, surat perintah tugas untuk melaksanakan. Dan mohon maaf Bapak Cabang Dinas, Bapak LSP, Pak Direktur LSP Nasional Pertanian Malang, memintakan maaf kepada kita karena tidak bisa hadir pada saat ini karena kondisi di Malang sekarang lagi nggak nyaman karena pandemi. Jadi nggak boleh keluar masuk, banyak prosedurnya yang harus dilewati. Nah, mereka mempercayakan kepada kita karena kita adalah bagian dari LSP Nasional Malang. Nah, itu yang sebagai pembukanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati dan anak kami yang kami banggakan, pada saat ini kita akan melaksanakan proses uji kompetensi. Nah, seperti yang tertulis di spanduk, yang pertama adalah petugas inseminasi buatan atau operat, yang kedua operator unggas, dan yang ketiga operator unggas daging, dan yang keempat nanti kita laksanakan vaksinator. Jadi ada 4 okupasi yang kita laksanakan untuk kelas 12 sekarang. Nah, perlu juga kami laporkan kepada Pak Kadis bahwa siswa kita 12 sekarang berjumlah sebanyak 237 orang. Yang ikut uji kompetensi inseminator atau petugas inseminator sebanyak 77 orang. 80 orang operator unggas. Nah, berarti masih ada 80 orang lagi yang tidak mengikuti uji kompetensi. Insya Allah sebelum semester ini kita akan laksanakan yang 80 lagi. Insya Allah. TOK sudah saya perintahkan kemarin, tolong dibuatkan perangkat asesmen untuk anak-anak kita yang belum terdaftar uji kompetensi.
sebanyak 80 orang. Di Bu Mursida sebagai Ketua UK itu sudah membuat perangkat asesmen, nanti kita laporkan ke LSP. LSP melaporkan ke BNSP. Baru kita laksanakan. Dan juga kemudian saya laporkan juga sama Bapak Kepala Dinas dan para hadirin, anak-anak kita yang melakukan uji kompetensi sekarang, tekniknya full assessment. Ya, full assessment. Karena dalam pelaksanaan assessment ini ada 3 teknik yang kita lakukan. Yang pertama portofolio, yang ketiga yang pertama full assessment, yang kedua portofolio, yang ketiga grading upgrading. Nah, untuk karena anak-anak kami pemula, Pak, maka pelaksanaannya kita laksanakan full assessment. Nah, maksudnya apa? Untuk inseminator itu ada 10 unit kompetensi yang harus dikuasai anak. Itu sudah kami magangkan, sudah kami latihkan bersama dengan BPKH Sinagara Bogor, kemudian kami magangkan dan kita integrasikan dengan PKU atau PKL. Insya Allah anak-anak kami berdasarkan laporan terakhir itu minimal melakukan inseminasi 76 kali selama lebih kurang 4 bulan. Padahal syarat untuk uji kompetensi, seorang akan diuji kompetensi bisa melapor ke TUK itu minimal dia 60. Maka syaratnya kami sudah lakukan, Pak. Dan lebih dari syarat yang kita apakan. Malah ada yang lebih dari selama 4 bulan, lebih dari 138 kali meng-IB. Nah, itu sudah layak untuk uji kompetensi. Tapi bagaimanapun yang demikian harus di-full assessment-kan. Kenapa? Karena mereka belum punya surat tugas untuk menginseminasi. Kecuali kalau mereka sudah pegawai, ada surat tugasnya, ada laporannya, kita cukup portofolio. Nah, anak kami yang 77 orang ini melakukan proses asesmen dengan teknik full assessment. Ke 10 unit kompetensi akan diujikan nanti. Nah, itu sebagai laporan, Pak. Jadi anak-anak kita sudah melakukan pelatihan, magang, dan sudah ada laporan dari inseminator senior maupun dinas-dinas yang terkait bahwa anak kita betul melakukan inseminasi di lapangan, dan ini suratnya sudah dikumpulkan sama TUK, Bu ya. Sudah dikumpulkan TUK, saya cek kemarin sudah lengkap semuanya. Nah, kemudian juga kami laporkan ke Bapak bahwa kita TUK-nya TUK Mandiri. Nah, TUK Mandiri kita bisa melakukan uji kompetensi siapa saja sesuai dengan unit atau skema yang ada di kita. Alhamdulillah ini ada 4 petugas dalam ini juga beberapa alumni juga kami fasilitasi untuk melaksanakan uji kompetensi di sini. Jadi jumlah kita pada hari ini 77 dari siswa, 4 dari petugas atau alumni. Jadi jumlahnya semua adalah 81 orang untuk inseminator, dan tanggal 8 sampai tanggal 10 itu unggas sebanyak 80 orang. Jadi insya Allah dalam pertengahan minggu kedua Februari ini kita akan melaksanakan uji kompetensi sebanyak 158 orang untuk siswa. Tinggal 80 lagi nanti, insya Allah sebelum ujian akhir kita laksanakan uji kompetensi. Biarpun kondisi pandemi, Pak, kami tetap melaksanakan proses pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan atau mempersiapkan tenaga-tenaga teknis yang kompeten di bidangnya sesuai dengan misi sekolah. Nah, perlu juga kami laporkan ke Bapak, ini adalah pengakuan. Bagaimanapun anak-anak kita pintar, punya pengalaman, kalau tidak memiliki sertifikat, belum diakui sebagai seorang petugas atau inseminator. Apakah dia inseminator, operator unggas, vaksinator, kalau belum memegang sertifikat dari BNSP, belum kompeten. Anda nanti ilegal. Nah, dan perlu juga kami laporkan ke Bapak, pelaksanaan nanti, biarpun kami guru merangkap sebagai asesor,
kami akan tetap melaksanakan sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan. Bagi anak-anak kami yang belum kompeten, kami akan kasih waktu selama lebih kurang 1 bulan untuk mengkompetenkan di subunit yang belum dikuasai. Karena dalam uji ini tidak ada nilai, tidak ada lulus. Yang lulus yang ada kompeten dan belum kompeten. Tidak ada nilai di sini. Yang ada jawabannya kompeten. Katakanlah si A kompeten, ini belum kompeten. Nah, belum kompeten, TUK asesor mengatakan di subunit apa? Dikasih remedi. Bapak kami nanti kalau banyak yang tidak kompeten, yang disalahkan bukan asesinya, tapi asesornya. Kenapa? Berarti asesornya bukan qualified. Asesor berusaha bagaimana anak tadi kompeten. Itu prinsipnya. Itulah laporan kepada Bapak dan para hadirin. Insya Allah kita akan melaksanakan ini karena 2 termin, hari Kamis sampai Sabtu, kemudian tanggal 8, 9, 10 itu untuk operator untuk bidang atau skema UNGAS. Ya, ini tiga skema atau 3 okupasi: operator PAM unggas petelur, operator PAM unggas pedaging, dan vaksinator. Insya Allah itu akan kami laksanakan dalam bulan Februari ini. Dan juga kami laporkan ke Bapak, kami tidak melaksanakan di waktu libur. Karena sekarang kan kita akan agak sensitif dengan libur hak itu. Makanya tanggal 12 kan libur Pak Kamil ya. Kita hilangkan, tetap melaksanakan Imlek, kita menghargailah Imlek, biarpun nggak agama kita. Ya, tetap kita ambil di hari tetap biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Cabang Dinas untuk membuka uji kompetensi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Demikian, setelah mohon maaf lebih kurang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara berikutnya, sambutan sekaligus acara pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Sarbaini dan rekan-rekan pimpinan SMK PP Padang Mengatas yang kami hormati, Bapak tim asesor uji kompetensi di SMK PP Padang Mengatas, baik dari internal maupun eksternal. Semoga semua petugas hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang akan mengikuti uji kompetensi diberikan kemudahan dan kecakapan serta perilaku yang baik selama mengikuti uji kompetensi. Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang berbahagia, tahun ini 2021 SMK dicanangkan konsep produktif. Tamatan SMK itu harus memiliki keterampilan yang siap pakai. Itu dicanangkan tahun ini. Ternyata Padang Mengatas telah 4 tahun lebih dulu mencanangkan bahwa tamatannya atau lulusannya harus memiliki kompetensi minimal sehingga dia hidup dan mampu bekerja langsung baik secara mandiri ataupun melalui perusahaan, atau kalian membuat perusahaan secara bersama. Berarti di sini SMK PP Padang Mengatas lebih dulu ya memikirkan lulusannya sehingga SMK itu betul-betul langsung menjadi anak-anak yang terampil, meluluskan anak-anak yang terampil.
Hari ini dan beberapa hari ke depan kalian akan diuji. Ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu selalu ada ujian. Bahkan keimanan kita sendiri pun diuji. Maka untuk itu, kepada seluruh anak-anak kami, mungkin secara bertahap, ya, ayo, pertama sekali bangunlah kepercayaan dirimu bahwa kamu memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten. Orang yang kompeten itu menunjukkan dia memiliki secara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menyatu dalam dirinya dan diakui baik secara fakta di lapangan dan ditunjukkan dengan sebuah keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Dan kita berterima kasih kepada kawan-kawan di SMKPP Padang Mengatas. Ternyata anak-anak kita akan disiapkan sebuah SIM, surat izin menyuntik. Ya. Ya. Surat izin menginseminasi. Nah, itu nanti SIM. Kadangkala kita cakap membawa mobil. Pintar sekali di tikungan membawa Honda. Tapi tertangkap karena tidak ada SIM. Tapi saat SIM kita gunakan, ya, terjadi kecelakaan atau terjadinya gagal dalam praktek kita dilindungi oleh SIM itu sendiri. Kita dilindungi oleh surat yang kita miliki itu. Ya, itu ada namanya kecelakaan dalam bekerja. Dan kita dilindungi. Tapi kalau kita tidak punya SIM, terjadi kecelakaan, apa yang terjadi? Ya, kita menjadi binasa seperti. Nah, tapi kalau kita punya SIM, kita dilindungi oleh undang-undang. Dan alhamdulillah, setelah 4 tahun, ya, ini kalian yang sekarang akan mengikuti uji kompetensi, ya, sertifikat yang akan dikeluarkan itu berlaku Asia. Ya, walaupun kita dapatkan dari pelosok Padang Mengatas, tapi kita Asia. Maka untuk itu kepada anak-anak kami, karena konsep kompetensi itu adalah penunjukan diri secara utuh, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, kita mau menyuntik, menginseminasi hewan, sapi. Apa perilaku yang begitu kasih dan sayang sehingga sapi itu menjadi jinak? Itu ada perilakunya. Kita tidak akan membentak-bentak sapi walaupun dia binatang. Cobalah bentak-bentak oleh kalian, akan melawan dia itu. Tapi saat pandangan kita ke sapi itu ada sejuknya, saya yakin binatang itu akan jinak oleh kita. Ya. Itu pengalaman kami sejak kecil punya sapi. Saya berhenti beternak sapi itu setelah kuliah. Sejak kecil, ya, sejak SD itu menyabit rumput namanya Pak. Itu 2 kali sehari. Karena waktu itu saya punya sapi 4 ekor. Ya. Kalau tahun 80-an, orang jual sapi seharga 360.000. Emas waktu itu hanya 6.000 emas. Itu berapa emas itu? Saya sudah jual sapi 360.000. 60 emas. Sekarang berapa harganya 60 emas? 120 juta. Kalau dibanding emas, Pak. Itu pengalaman. Sore itu sapi itu saya giring sungai. Suruh nanduk tebing dulu. Sehingga kalau kudu aja kok, barisi. Lah sudah menanduk itu, lah hilang gata-gatanya, kepalanya kok, disuruh lo baranang.
Itu Keraju Setiuk Suri. Anak kami. Itu pengalaman saya beternak. Walaupun 4 ekor. Kalau sekarang di sini udah banyak. Anak kami. SMK ditunjukkan dengan keterampilan yang dimiliki, kecakapan yang dimiliki. Dah, untuk itu, ayo nak. Kalau yang namanya uji, tentu ada yang sekali lewat, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, tapi jangan putus asa. Mungkin ada 10 komponen yang diuji. Saat pertama mungkin kalian baru bisa melewati 7, anggap. Ya, berarti ada 3 lagi yang harus kalian kejar. Kalian dalami. Saat mendalami itu, kalian bisa kembali konsultasi dengan guru, konsultasi dengan ahli, ya, konsultasi dengan teman yang sudah pintar, yang sudah terampil. Jadi belajar itu bukan saja dari guru, bukan saja dari ahli, tapi dari teman sendiri kita juga bisa belajar. Apa kekurangan kita? Karena di uji kompetensi itu tidak ada yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Yang dinyatakan adalah kompeten dan tidak kompeten. Tapi kita berharap semua yang ikut uji kompetensi pada akhirnya dinyatakan kompeten. Orang yang kompeten akan mampu berkompetisi. Nah, ini lainnya. Saat belajar kalian tidak perlu berkompetisi. Karena kita ada toleransi, ada kebersamaan, ada kolaborasi. Maka kita tidak berkompetisi dalam belajar. Tapi kita kuatkan diri agar kita memiliki kompetensi. Sehingga apa? Saat kita ke lapangan, kita mampu berkompetisi. Nah, beda ya. Di sekolah kalian tidak boleh berkompetisi. Karena kalian sama-sama mencari ilmu dan membangun bersama ilmu itu dan keterampilan. Maka tidak ada kompetisi. Ya, tidak ada persaingan oleh kalian. Oh, itu hebat. Kita tidak boleh bersaing. Tapi saat kita terjun ke lapangan, di sana akan terlihat siapa yang kompeten, itulah yang mampu menguasai alam, ya. Tapi jangan sombong dengan alam, karena alam ini diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hewan, ya, baik ruminansia maupun ayam, unggas, semuanya makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita perlakukan dengan baik. Ya, lihatlah banyak orang yang perlihatkan kadang-kadang diancam ternak itu dia melawan dia. Tapi kalau tenang ya, dengan sejuk kita melihatnya, ya, apalagi kalau lah digosokkan yang kuat namanya di ubun-ubun Jawi itu, kalau lah digosok itu sedikit, itu elo sih lah lawannya. Apalagi di bawah apa ya Pak? Di bawah paru itu dah gosok tegali setiap itu menurut dia. Nah, jadi anak-anak kami, apakah tadi kompetensi secara menyeluruh, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikap kita melayani, karena sana kata okupasi, pelayanan. Pelayanan kepada hewan. Jangan lupa bahwa kita sebenarnya juga melayani tuan dari hewan itu. Kalau tidak sanang hatinya, ya, pemilik dari ternak itu, kita juga melayani. Maka perlu sikap. Maka harapan kami adalah perilaku kalian berkomunikasi. Ayo, tunjukkan kemampuan berkomunikasi, walaupun kita punya keterampilan sedikit, tapi mampu menjelaskan kepada orang yang dilayani, maka muncul kepercayaan kepada orang yang dilayani. Kadangkala dia hanya memberikan air putih, tapi kita yakin dengan penjelasan air putih itu akan menyehatkan, ya, pasti diberikan kekuatan.
Maka untuk itu kemampuan berkomunikasi kalian harus dijaga. Harus baik dan mampu menjelaskan ya kepada orang-orang yang dilayani. Anak-anak kami ya, karena kalian akan mendapatkan bimbingan dan akan melakukan ujian. Pertama kali serahkanlah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yakinkan bahwa kalian percaya diri. Ya, jangan malu-malu. Kemampuan berbahasanya. Kenapa? Hasil wawancara kami dengan pihak Dudi, anak-anak kami ini ahli terampil, tapi lemah dalam perilaku dan berbahasa. Apalagi kalau anak-anak kami yang berasal dari daerah Mudia. Di mana itu tempat alat ya, alatnya itu di sana. Tapi jawabannya peken, Pak. Enggak ngerti orang, Bang. Enggak ngerti. Jawablah dengan baik, maka perlu berlatih berbahasa. Saat kita berkomunikasi dengan orang, ayo coba-cobalah latihan senyum. Walaupun kita akan menghadapi ruminansia dan ayam. Senyum itu juga perlu. Nah ini perlu. Ya, ayo kita disiplin. Dan kita tidak boleh berhenti di pandemi ini. Kita bersyukur anak-anak kita tetap belajar di lingkungannya. Walaupun sebagian di kelas, sebagian di asrama, sebagian di lapangan. Ya, berarti tidak berhenti. Masalah uji, jadwal ujian itu wewenang satuan pendidikan. Ya, yang penting anak-anak ini sebelum tamat bahwa dia dipastikan mendapat sertifikat sesuai kompetensinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan uji kompetensi ya untuk SMK PP Padang Atas resmi kita buka. Kepada tim asesor kami berharap jika terjadi kesalahan oleh anak-anak kami, ya, jangan diponis atau langsung atau dimentah kalian tidak mengerti. Mungkin saja saat diuji semua orang itu ada kegalauan. Mungkin saja ada emosi yang belum sempurna. Maka kami berharap pada asesor baik internal maupun eksternal, ya, bimbinglah anak-anak kami walaupun dia bersifat ujian. Ya, karena apa? Saat diuji ya, pada umumnya kita sindrom itu. Ya, kita nyopa apa? Bolo Pak Sarbeni, nyopaci lo poci alang gua kerugi lo. Bolo Pak Kamil, alam rupanya malah dari belakang lo Pak Kamil tibu alah kata. Tapi yakin karena kalian sudah begitu dekat dengan alam dan gurunya cukup baik-baik, tidak ada yang nakal-nakal guru di sini. Ya, ada nakal-nakal. Ya, cuma kalian aja yang tidak patuh gitu sekali-sekali. Untuk itu ya selamat kalian mengikuti uji kompetensi dan para siswa selamat bertugas. Semoga anak-anak kita mendapat sertifikat kompetensi semuanya. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus hari ini anak-anak kami yang jumlah peserta ini walaupun ini ada bantuan ya dalam rangka istilahnya pencegahan pemutus rantaian pandemi COVID ya. Ada bantuan dari ya masyarakat peduli ya. Masing-masing kalian akan diberikan hand sanitizer, kemudian ada vitamin ya, kemudian untuk satuan pendidikan ya, serta bibit bisa apanya, kita serahkan hari ini ya. Mungkin izin langsung saja Pak
Pak Kepala. Nanti saya serahkan ke Pak Kepala di depan ini saja lah. Nah, depan sini. Nanti